Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, selamat datang di Insight Corner. Tempatnya kita mengupas tuntas inspirasi, ilmu, dan cerita bermakna. Bersama saya, M. Gabriel Henzidinata, santri akhir Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah, yang akan memandu obrolan seru kita pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar dunia entrepreneur. Dan di sini, kita akan belajar bagaimana membangun mental kemandirian, melihat peluang bisnis, dan tentunya bagaimana sih nilai-nilai santri bisa dipadukan dalam dunia usaha. Dan di studio kita pada kali ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Siddiq. Dan beliau ini merupakan praktisi dunia pendidikan dan di dunia entrepreneur. Dan kita nanti akan coba-coba menggali sedikit bagaimana sih cara merintis usaha sedari bangku kuliah. Selamat datang Ustadz. Selamat datang Henzi. Ustadz atau Bapak nih panggilnya? Bapak aja. Bapak aja ya. Yes. Selamat datang Pak di podcast kami. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Henzi dan keluarga baik juga ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana nih Pak? Belakangan ini jadwalnya padat atau gimana nih? Belakangan saya menghabiskan waktu lebih banyak ke disertasi, penelitian akhir di doktoral. Jadi memang selama 2026 nih saya lebih banyak menghabiskan waktu membuka jurnal, mengkaji, menulis seperti itu. Kalau usaha, karena memang kita ini ngomongin entrepreneurship, kita memang berupaya gimana caranya usaha itu bisa punya sistem, punya manajemen yang baik, jadi kita bisa ngeluangkan waktu untuk prioritas yang lainnya seperti itu. Jadi fokus saya memang lagi benar-benar ke disertasi sekarang ini. Seperti itu. Tadi dari rumah langsung ke sini atau kemana? Dari rumah memang murni ke sini dan memang saya prioritaskan untuk bisa berbagi secara online dengan siapapun anak kelas 12 atau yang sesaat lagi akan mengenal dunia namanya kampus. Seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman. Khususnya yang mau memasuki bangku perkuliahan, kali ini saya akan mencoba menggali sumber dunia kampus, komunikasi yang efektif, dan juga tentang entrepreneurship nih bersama narasumber kita pada kali ini. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Soalnya boleh. kayaknya penonton dan teman-teman udah penasaran kali ya dengan topik pembahasan kita pada kali ini. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang kesibukan apa sih yang saat ini sedang fokus dijalani? Oke, baik. Makasih Henzi dan seluruh pemirsa maupun anak-anak kelas 12 yang hari ini menjadi segmen khusus dari obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama memang saya aktivitas sehari-hari itu kalau untuk aktivitas saya juga masih mahasiswa, lagi nyelesain studi di S3 Universitas Jambi jurusan Ilmu Ekonomi. Lain-lain kalau untuk usaha, saya mendirikan sudah beberapa tahun belakangan itu namanya Ontologi Institute. Kami mendirikan usaha ini, usaha bimbel yang concern pada Cambridge Curriculum. Artinya memang di Jambi ada beberapa sekolah yang menggunakan Cambridge Curriculum, kami yang mendampingi. Sudah itu kami juga fokus kepada kelas-kelas olimpiade. Jadi sekolah-sekolah yang memang ingin memacu siswanya untuk olimpiade, kami juga concern di sana. Yang ketiga itu bidang garapan kami dari unit usaha bisnis kami ataupun bimbel kami ini adalah kami menyediakan khusus layanan bagi siapa saja mahasiswa. Ini bagi siapa saja yang mau kuliah juga biasanya ada kendala di eksakta. Ini biasanya menjadi momok dari dulu sampai sekarang. Itu kami juga ada kelas pendampingannya. Dan yang terakhir itu memang persiapan untuk masuk kampus. Walaupun kalau timing sekarang sudah telat ya. Telat dalam artian ini udah sesaat lagi sudah mulai kuliah. Tapi sedikit banyak kami juga membantu yang untuk persiapan masuk kampus. Karena memang banyak sekali putra-putra daerah misalnya kayak Universitas Jambi misalnya kan itu ada di Kota Jambi dan Muaro Jambi. Ternyata putra daerah yang ada di dua wilayah ini ada Kota Jambi dan Muaro Jambi seringkali kesulitan untuk masuk kampus yang ada di wilayahnya seperti itu. Jadi memang pendampingan ini penting termasuk dari siswa-siswi yang ada dari kabupaten yang biasanya terbatas pada informasi seperti itu. Berarti sekarang lagi fokus di bidang pendidikan ya Pak? Yes, betul sekali.
sembari kuliah, sembari aktivitas, bimbel tadi, seperti itu. Izin bertanya nih Pak, Ya. apa sih yang awalnya memicu Bapak atau menginspirasi Bapak untuk terjun ke dunia Baik. entrepreneur di bagian pendidikan? Apakah emang cita-cita dari dulu atau melihat ada peluang tertentu nih Pak? Betul. Jadi saya kalau ngomong entrepreneurship, adik-adik semua yang kelas 12, audiens kita kali ini ya, itu memang jungkir balik ataupun berbagai bidang sudah saya geluti. Saya pernah menggeluti kuliner dan ini berkali-kali gagal dari dulu. Sudah itu menekuni dunia pers memang dari dulu dan sekarang juga masih tetap berjalan. Juga menekuni berbagai, bidang ataupun sektor. Dan yang paling ternyata kita punya jalan rezeki ataupun punya catatan baik di sana itu memang di kependidikan. Jadi semasa ini ngomongin kampus ya, karena sudah sesaat lagi teman-teman kita, akan masuk kampus nih. Selama tahun 2010 sampai 2016 saya total mengajar, sekolah itu ada 30 waktu masih kuliah. Masih kuliah? Yes, saya ngajar marching band yang ada di Kota Jambi, Muara Jambi dan sekitarnya. Artinya memang jiwa mandiri itu memang kita coba pupuk betul semasa dari kuliah. Terus gimana kuliahnya? Nah, ini dia yang penting. Jangan sampai kadang kita itu karena cari Karena uang, cari cuan, iya cari cuan bahasa sekarang, itu sampai kacau, studinya. mengganggu aktivitas Itu perkuliahan. betul, itu jadi memang harus di-manage betul. Kita harus punya buku kayak journaling ya, to do list hari inilah gitu kan, mau Target-target. ngapain dan seterusnya. Jadi jangan sampai kacau seperti itu. Jadi dari sana memang diukur-ukur nampaknya dunia mengajar, dunia coaching, dunia komunikasi efektif, dunia memimpin itu memang relate dengan personality kita. Dan mungkin masing-masing kita punya relevansi masing-masing ya. Ada yang mungkin di bidang fashion, ada yang di bidang musik. Kalau saya juga arahnya mirip-mirip ini. Karena mengajar musik itu ya tentu kemampuan mengajar, kemampuan entrepreneurship, kepemimpinan apalagi, jadi jaringan dan lain-lain itu memang multi. Jadi bentuk kita untuk merekayasa diri sendiri itu penting sekali, semasa kita ada di kampus, seperti itu. Dan itu pula yang sangat membekas nanti pasca kampus, karena kalau kita kuliah pulang saja, itu ada bab-bab hidup yang lewat lah, seperti itu. Kita nggak ngasah kepemimpinan, kita tidak mengasah, jaringan, kita tidak mengasah skill mengajar dan lain-lain. Jadi memang upayakan di kampus itu jangan cuman kuliah doang, tapi memang dimaksimalisasi dengan berbagai aktivitas yang nguji kita ini layak atau enggak. Kadang-kadang saya sering berpikir agak ekstrim. Aku kuliah di Fakultas Ekonomi, masa aku masa aku dalam sebulan 100.000 aja ndak bisa. Katanya kuliah di Fakultas Ekonomi kan. Jadi memang, bukan untuk nantang-nantang takdir atau apa, bukan. Memang harus nguji kita ini layak atau enggak. Udah tuh kita kuliah di Fakultas Ekonomi, ngomongin keuangan daerah nyambung atau enggak. Jadi memang kadang itu bagian dari challenge juga. Saya waktu itu ngambil bidang pers waktu itu ya, jurnalistik menjadi presenter semester 4 waktu kuliah. Latar belakangnya bukan karena cari cuan, bukan. Waktu itu memang pingin nakar karena kuliah waktu itu lumayan santai, dalam artian ya datar-datar saja. Kok ndak ada challenge ya, akhirnya memang ikut audisi presenter dan dari situ saya lebih ngukur nampaknya asik kalau kita di dunia jurnalistik karena kita akan nguji isi kepala kita yang belajar di kampus tentang ekonomi, karena memang pas di dunia pers itu kita memang mewawancarai berbagai, tokoh, pejabat maupun praktisi untuk mengkaji topik-topik yang relevan dengan di kampus, seperti itu. Jadi memang itu untuk memastikan apa yang ada di kepala kita itu ketemu dengan realita-realita yang ada di lapangan, seperti itu. Berarti itu sekaligus cari pengalaman ya kan Pak? Betul, karena memang di situ kita akan kenal orang-orang baru. Sekaligus membangun relasi. Betul sekali. Jadi memang itu ndak bisa sehari 2 hari membangunnya, itu, akumulasi, termasuk dengan apa-apa yang udah kita lakukan sekarang, itu memang bagian dari akumulasi yang udah kita coba susun bertahun-tahun maksud saya, seperti itu. Begitu Henzy. Iya, dengar-dengar nih Pak. Ya. Dengar-dengar nih Bapak ini presiden mahasiswa ya Pak di Betul. Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Jambi Ya. 2015 sampai 2016. 2014 ke 15. 2014 Iya. sampai 2015. Kala itu memang, juga kita mendapat mandat dari kawan-kawan disorong untuk maju. Jadi dipercaya. Dipercaya, mudah-mudahan ya dipercaya mimpin waktu itu kan,
untuk mimpin kurang lebih 26.000 mahasiswa waktu itu. Itu di era-era tahun 2014. Kayak sudah lama betul lah ya. Mungkin nggak tahu nih Henzy udah lahir atau belum di tahun itu 2014. Ya itu zaman-zaman memang kita puncak kita mimpin di kampus secara mahasiswa ya. Kita berorganisasi, kita mengadvokasi, mengasah jaringan dan lain-lain seperti itu. Mohon maaf Begitu. Pak, izin bertanya. Ya. Itu gimana cara mengatur waktunya Pak? Soalnya kan Oke, dunia perkuliahan kan notabene kan pasti sibuk kan ya Pak? betul. Itu menyeling-nyeling waktu itu Pak? Saya selalu bawa buku catatan pribadi saya kemana-mana. Buku catatan itu memang saya selalu susun malam. Misalnya besok tuh mau ngapain, sarapan di mana, jumpa sama siapa, ngapain, dan seterusnya sampai malam itu kita coba planning kan. Itu yang harian, ada juga yang pekanan, ada juga yang bulanan, ada juga yang per semesteran. Karena kadang kita harus ngukur-ngukur skala prioritas kita. Kalau saya saya pernah coba tanpa di list mau ngapain, itu insya Allah kacau hari itu. Karena kita nggak tahu mau jumpa siapa, ngapain, dan lain-lain. Jadi memang untuk ngatur itu semua, kita wajib punya, kalau saya dulu buku. Mungkin kalau sekarang lebih banyak handphone, ya fleksibel sih. Tapi kalau buku, saya lebih bisa ngerasakan mencoret dan lain-lain. Jadi itu bisa nakar dari pagi sampai sore itu tingkat produktivitas kita bisa kita coba kontrol lah, seperti itu. Berarti semua itu harus terstruktur ya Pak ya? Betul, heeh. Seliar-liarnya dinamika, kalau kita udah mapping rutin, itu biasanya masih tetap bisa kita kontrol. Tapi kalau kita ngikuti arus terus, nggak bisa ngontrol diri, wah ini bahaya nih. Bisa ngikuti terus, malah lupa kuliah dan lain-lain, seperti itu. Begitu. Tanya selanjutnya ya Pak. Dalam membangun bisnis bimbel, Ya. apa sih tantangan yang pernah dihadapi dan bagaimana sih cara melewatinya Pak? Baik, bimbel ini kami prinsipnya jalan saja dulu. Kami tidak memikirkan gedung mana yang paling bagus dan lain-lain. Karena memang, faktanya ataupun secara empiris, ketika kita ngelakuin sesuatu itu karena memang basic-nya sudah ada dan memang itu sudah kita uji, itu biasanya lebih lebih lancar. Istilah orang Jambi itu langkah kanan, artinya lancar, seperti itu kan. Dan itu yang kita sangat-sangat relevan karena memang istri saya juga dosen di kampus Unama, Stikom, kalau dulu namanya Stikom. Jadi memang dunia kami dunia yang tidak jauh-jauh dari dunia kependidikan dan memang, bimbel yang kami dirikan ini tidak semata-mata maaf untuk profit juga, ini bagian dari ngefasilitasi, siswa-siswi yang kadang enggak ataupun mahasiswa yang tidak maksimal di kampus, jadi kita seperti kayak second opinion lah, circle kecil di luar kampus yang memang harapannya bisa menjadi support system untuk, ngaktifasi siswa ataupun mahasiswa untuk bisa unggul di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Tantangan kami anggap tidak ada, karena kalau semuanya dikeluhkan itu tantangan kan. Kami tidak fokus ke sana, kami, bertahap mulai dari rumah apa adanya dulu kan, sudah itu baru mulai kita bangun ruangan khusus, ekspansi dan lain-lain. Jadi itu bertahap saja, jangan juga yang terlalu sewa 4 ruko atau apa itu ndak segitu-gitu amat. Kita bertahap dan memang kita kuatkan pondasi kita, seperti itu. Begitu, Henzy. Berarti berpikiran positif sangat penting sih ini. Penting sekali dan memang kita musti yakin dengan apapun yang kita coba lakonin. Itu kenapa saya bilang tadi, kami sudah nguji coba di kuliner dan lain-lain, kalau memang kita ndak di situ skill kita ataupun apa ya, apa namanya, insting atau apapun atau feeling kita kurang terasah di situ, nampaknya kita memang ndak jauh-jauh dari pendidikan. Jadi memang kami ngambil lini usaha yang memang tidak jauh-jauh dari pendidikan, bimbel. Karena kami ingin mendirikan sekolah nampaknya semi-semi ribet dan kami tidak tidak terlalu suka dengan absensi kurikulum yang jelimet. Kami lebih pingin kombinasi antara pendidikan dan entrepreneurship, seperti itu. Sebagai entrepreneur nih Pak, Iya. dan untuk membangun usaha nih, Iya. modal apa sih yang paling penting selain uang? Apakah mungkin mental atau relasi atau ada hal lain nih Pak? Tadi Henzy udah ngasih beberapa prolog kan, kita memang butuh mental yang kuat juga, karena kadang namanya ditolak itu kalau orang yang baper, udah nggak bisa kan. Nah, kita butuh mental yang stabil, Saya lebih cenderung mental yang stabil daripada mental yang kuat.
kuat kalau ndak stabil itu juga kurang bagus. Stabil itu artinya kita ngelakoni aktivitas kita itu secara controlling penuh dan apa ya, otomatis tangguh seperti itu. Lain-lain soalan jaringan, komunikasi efektif, apalagi ya, kepercayaan itu penting juga. Karena kadang ketika kita ndak yakin dengan yang mau digarap, ya kayak mana orang mau yakin kan. Jadi penting sekali. Hal ihwal mengenai apa namanya, jaringan, mental dan lain-lain itu memang sesuatu yang ndak bisa dibaca dari buku saja, itu harus diuji. Nah, kita ngujinya bertahun-tahun, Henzy, ngujinya bertahun-tahun. Kami di kampus dulu juga organisasi kan banyak sekali. Saya pernah jadi ketua English Club, menjadi ketua banyak ketua-ketua dulu saya dulu kan. Terakhir memang di BEM mahasiswa kan, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ memang balik-balik kita nguji berbagai, apa namanya, tantangan-tantangan tadi memang udah biasa. Jadi kalau itu udah dilewatin, baru kita bisa nerjemahin, "Oh jaringan tuh ini loh, kepercayaan tuh gini realisasinya." Jadi itu memang sesuatu yang nggak bisa dibaca dari buku, tapi memang itu harus dicoba di lapangan, seperti itu. Kalau udah diuji coba di lapangan, jadi kalau kita mau pas running ke unit usaha, kita relatif bisa nakar, apa namanya, layanan kita ini dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat, siswa atau mahasiswa, seperti itu. Begitu, Henzy. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Yes. Bapak bergerak di bidang pendidikan nih. Ya. Kira-kira berapa sih siswa siswa Bapak lah ibarat? Oke, siswa aktif kami untuk semester ini itu kurang lebih 130. Wis, lumayan banyak ya, Pak. Yes, 130 itu mulai dari mahasiswa, siswa, ada yang private juga, ada yang small class, ada yang kelas olimpiade juga ada. Jadi itu yang memang kami coba tekuni seperti itu. Rileksnya kami adalah walaupun kadang juga under pressure itu memastikan target bisa goals, kami tidak terikat dengan kurikulum yang kaku seperti di kelas biasanya kan. Jadi itu yang ngebuat kita lebih bisa challenge, untuk bisa ini ya, scale up lah. Siswa yang sebelumnya juara 14, 15, ini gimana caranya juara 2 dan seterusnya, seperti itu. Kayak upgrade diri berarti, Pak. Betul, dan itu memang balik-balik butuh sentuhan tangan dingin kita. Jadi kita ndak ujuk-ujuk bikin plang, bikin ruang kelas langsung rame, langsung siswanya berprestasi, ndak. Ada behind the scene dari balik itu semua, yaitu memang akumulasi dari ngasah skill kita yang secara kolektif tadi, di situ ilmu jaringan, komunikasi dan lain-lain, mimpin termasuk, entar jadinya ya baru kayak sekarang kita bisa, ngebuat bimbel kita itu kompetitif dengan bisa berkompetisi maksud saya dengan bimbel-bimbel sejenis atau kalau memang tidak bisa disebut kompetisi, bisa ngisi ruang-ruang kosong yang ada di sekolah, seperti itu. Begitu, Henzy. Gimana sih Pak cara menghandle siswa yang 130 itu? Karena kan Heeh. watak setiap siswa kan pasti berbeda-beda kan. Satu hal yang kami yakini adalah komunikasi efektif. Jadi, kalau kita sudah punya teknik komunikasi efektif, kita ngelihat ada dinamika kelas yang apalah ya, unik lah, ada yang bolos-bolos atau apa Nah, itu, ndak terlalu kita pusingkan sih. Karena memang cara kita komunikasi itu benar-benar senyaman mungkin. Jadi kita ndak, maaf, marah-marah, mencak-mencak atau apalah gitu kan, karena memang komunikasi kita efektif. Artinya yang sebelumnya mentok atau apa, ketika pakai komunikasi efektif itu anak akan bisa coba nyentuh hal yang selama ini mungkin, belum paham kayak matematika misalnya ya, terutama itu termasuk segmen yang paling banyak itu kurang lebih 80-an, sorry, di atas 100 itu kami justru mahasiswa. Mereka yang dulunya SMA-nya matematikanya bermasalah, jadi pas di kampus ketemu matematika, matematika diskrit, statistik, kayak apa ya, materi-materi yang sejenis, itu akhirnya titik pertaubatannya adalah di bimbel kami. Jadi memang kita coba kuatkan lagi untuk bisa teman-teman mahasiswa ini benar-benar layak secara studi di kelasnya masing-masing. Jadi tidak asal dapat nilai C yang penting naik semester, tapi memang layak dalam artian diimbangi dengan, pengetahuan yang relevan, seperti itu. oke, Pak. Bagaimana sih tips atau langkah nyata bagi siswa seperti kami ini agar setelah tamat nanti justru bisa berpikir sebaliknya untuk menciptakan lapangan pekerjaan Mhm. bagi orang lain bukan mencari pekerjaan? Oke, baik. Ini narasi yang, terdengar manis ya, tapi memang kita harus realistis. Saran saya pribadi nih, ini soalan bab hidup ya, bab hidup itu artinya saya coba ambil benang merah dari tesis dan antitesis yang ada.
tesisnya kadang kan ada yang kadang pingin punya usaha sebelum wisuda dan lain-lain. Saran saya pribadi, pertama kuliah itu penting. Artinya kita jangan nganggap kuliah itu sekedar ece-ece ya, atau ya yang penting kuliah ya udah gitu kan, yang penting S1 atau D3, S2 atau apapun. Jadi itu tetap prioritas. Nah, kalau boleh saran, itu upayakan cari job ataupun bikin job yang jangan nabrak-nabrak studi lah, seperti itu. Ngajar private misalnya, atau ngajar-ngajar yang sifatnya cuma 2 jam, atau pokoknya jangan yang sampai pagi sampai sore lah. Atau juga kalau bisa jangan kerja yang dari malam sampai pagi misalnya kan, karena itu akan ngefek ke studi, seperti itu. Bakalan nganggu dunia perkuliahan. Saya pernah coba idealis waktu itu kan, aku harus punya usaha, waktu itu usaha kuliner bakso waktu itu kan, dirikan di kampus lah, ece-ecenya kayak motivasi apa namanya, pengen punya usaha sebelum wisuda kan. Ini saya bukan maksud meng-underestimate mimpi indah itu, tapi memang kadang kita ini punya keterbatasan. Kita yang harus ngurusin diri kita, studi kita, usaha kita, dan lain-lain. Belum lagi organisasi. Betul, itu kadang juga harus dipilah-pilih, kita ambil titik yang paling realistis lah, seperti itu. Jadi jangan terlalu ekstrim, karena kita juga tidak sekaliber, karena gini, dunia ekstrim tuh nggak banyak yang sukses. Kayak Mark Zuckerberg itu memang DO, mengundurkan diri bukan di DO ya. Bill Gates dan lain-lain. Tapi kita nggak selevel mereka gitu kan. Jadi kita harus nakar diri kita juga, Harus. karena taunya orang tua, misalnya gini, kamu ke Jambi atau ke Palembang, ke Jakarta itu kuliah, judulnya kuliah gitu kan. Jadi ini harus dijaga juga amanat ini kan. Bukan ke Jakarta lah, nanti jualan di sana, kalau ada waktu kuliah enggak gitu. Jadi kita harus tetap Malah sebaliknya. harus bisa memposisikan skala prioritas. Orang tua taunya kuliah gitu kan. Kalau soalan kita sambil ngasah skill itu kita anggap bonus lah, seperti itu. Begitu Henzy. Berarti harus sadar diri dan sadar posisi juga di sini. Betul, sadar diri, jangan maksain diri, nanti malah stres atau apa itu ndak elok. Jadi kita Ya. datar-datar sajalah. Bisnisnya gagal, kuliahnya juga hancur. Betul, jadi kita lebih baik ditakar-takar juga tadi kan, seperti itu. Semangat wajib, harus, jangan gara-gara kita nakar-nakar tadi jadi sekedar-sekedar, bukan. Tapi memang itu bagian dari memastikan amanat dari orang tua itu tuntas gitu kan. Jangan sampai gara-gara kita sibuk mungkin bikin martabak atau bikin usaha apa ya, IO atau apa, kuliahnya juga ndak tuntas-tuntas, juga kurang elok, seperti itu. Begitu kan sih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagi Ya. kami para santri atau para siswa yang ingin tamat nih Pak, Ya. langkah awal apa sih yang perlu kami susun supaya bisa memiliki usaha sejak muda atau menjadi bos muda? Oke, bos muda. Usaha itu ndak seindah yang kita pikirkan, Henzy. Itu apa ya, kalau sudah ngomongin rugi itu sebenarnya itu kayak bumbu-bumbu yang wajib ada di setiap usaha. Jadi saran saya pribadi, ngasah skill ataupun ngasah apa ya, uji coba berbagai impian kita atau planning kita itu penting sekali. Dari situ kita ngukur-ngukur kita itu memang layaknya di bidang apa, seperti itu sih. Jadi maksud saya pas kita mau masuk kampus atau di kampus, upayakan prioritas tetap akademik ya, tetap akademik. Udah itu ya mulai explore lah kemampuan kita di Kemampuan mana. pribadi. Betul. Apakah memang di bidang event, apakah di bidang olahraga dan lain-lain. Itu wajib dieksplor juga, seperti itu. Isilah zaman-zaman kuliah kalian besok itu dengan aktivitas yang memang bisa bermanfaat dan ngebuat diri kita itu going extra mile, apa istilahnya ya. Bener-bener manfaatin 4 tahun atau 5 tahun kuliah itu dengan maksimal kan. Di kampus, mohon maaf saya kasih bocoran dikit. Kalau adik-adik mau jadi tukang main domino, bisa kok di kampus tuh. Maksud saya dunia males atau dunia ya pokoknya ke kantin gitu kan, ada di situ. Kalau di kampus mau jadi organisatoris ulung juga bisa, di kampus mau jadi saintis yang unggul juga bisa. Jadi di kampus itu nyaris you mau jadi apa itu tergantung masing-masing, seperti itu kan. Ada yang kita mau mendalami ilmu politik juga bisa, mendalami ilmu seni juga bisa. Jadi di kampus balik-balik beda dengan di Ponpes. Ponpes ini kita mau ngapain itu ada koridornya semua. Olahraga diatur jamnya jam berapa,
sholat kadang-kadang di absen juga dan lain-lain. Di kampus nggak ada semua itu. Itu semua di-delete dan memang itu bagian dari kita kematangan personality untuk bertanggung jawab dengan hidup kita. Rambut panjang di kampus nggak ada yang negur. Paling baju atau apa itu soalan teknis ya. Ada dosen yang ngizinkan atau yang enggak. Jadi balik-balik matang-matanglah ketika di kampus untuk bisa nguji coba berbagai pengetahuan, tantangan dan lain-lain. Ya, jadi elok sekali memang dunia kampus itu dijadikan laboratorium bagi diri kita sendiri untuk nge-explore berbagai tantangan-tantangan yang ada. Seperti itu. Tapi Demikian Henzi. tapi Pak, terkadang-kadang itu kan ada kita ingin membangun usaha nih Pak. Iya. Tapi terkadang ada teman-teman kita yang ngomong-ngomongin kita yang nggak suka sama kita, yang ngomongin kita dari belakang tuh, cara menanggapinya itu gimana Pak? Agar kita Eh, senantiasa selalu semangat terus, nggak yang bertanggung jawab dengan hidup kita itu memang diri kita sendiri. Jadi memang kita mesti apa namanya, punya kesadaran, saya cenderung kesadaran ya. Bukan tidak mau tahu juga. Ibaratnya kawan ngasih masukan itu bukan berarti mereka benci, bukan. Tapi kita yang paling bijak itu kita punya kesadaran langkah kita ini realistis untuk saat itu atau tidak gitu kan. Kadang-kadang teman ada benernya juga. Jadi kita juga jangan mentang-mentang optimis nutup diri dari yang lain. Oh, enggak juga. Tapi memastikan kita sadar dengan pilihan kita itu penting sekali. Jadi saya termasuk S1 yang tidak cepat tamat. Artinya biasanya kan 3 tahun, bukan biasanya, rata-rata 4 tahun. Kalau saya waktu itu menuju 6 tahun. Tapi saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Artinya gini, ini bukan bukan ini ya, bukan apa namanya, pamer atau apa. Saya coba waktu itu ada beberapa ajang bergengsi, pemilihan mahasiswa berprestasi kala itu di Unja kan. Eee, kalau waktu itu saya menang di tingkat fakultas juara 1, dibawa ke tingkat universitas. Disitulah kita presentasi full in English, seluruh sertifikat-sertifikat kita diuji, riset kita diuji, jadi waktu itu memang saya sempat di juara 2, belum juara 1 tingkat universitas. Karena kalau sudah juara 1 itu bakal dibawa ke tingkat nasional. Maksud saya adalah memang waktu itu ada beberapa hal yang harus diuji secara sadar. SPP waktu itu murah, izin saya waktu itu bekerja. SPP murah zaman itu. Atau mungkin kala itu saya izin mengukurnya relatif murah, hanya 600.000. Jadi saya ngajar beberapa tempat itu relatif udah bisa sudah bisa nutup. Bukan memenuhi. saya mengecilkan, ya udah kalau gitu lama-lama, bukan. Tapi memang saya ngukur waktu itu kita harus mimpin waktu itu kawan-kawan mendorong kita untuk mimpin kampus, dan mimpin kampus itu juga bukan sekedar-sekedar. Jangan sampai mimpin kampus 2 bulan sudah tuh ngilang 7 bulan. Pasti kalau memimpin kampus tanggung jawabnya besar. Betul, saya waktu itu memang pergi jam 7 pagi, pulang biasanya jam 12 malam. Hampir setiap hari begitu kan. Jadi ada kesadaran yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kala itu kita pertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan kita lama telat tadi, kita kasih tahu orang tua kan, saya telat gitu kan dan lain-lain. Tapi tetap kita wajib lulus, wajib. Dan baru kita coba langsung recovery melalui S2, tambah lagi S3. Jadi memang kita coba mempertanggungjawabkan berbagai konsekuensi ataupun aktivitas-aktivitas kita semasa S1 dulu, seperti itu. Saya pribadi saya tidak menyesal, karena memang kita akhirnya punya jaringan yang insya Allah kuat, punya track record yang mudah-mudahan positif semua, yang itu memang bisa kita coba aktivasi untuk asas manfaat baik personality kita sendiri ataupun yang lain lah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya nyatakan saya bertanggung jawab dengan yang udah kita coba jalani semasa kuliah dulu, seperti itu. Demikian Henzi. Apalagi nih Henzi? Kalau soal bisnis dan organisasi Ya, juga perkuliahan itu kan itu digabung semua itu Pak. iya, Itu pasti ada pasang dan surutnya, pasti ada naik, pasti ada turunnya. betul. Itu penyemangat, kalau masalah penyemangat itu yang gimana sih? Yang jadi Ah, andalan yang selalu menjadi penyemangat ketika bisnis Bapak atau baik. semuanya sedang naik turun? Zaman itu, ini saya kayak cerita napak tilas ya, tapi memang balik-balik, saya coba berbagi versi yang sudah saya lakoni, karena saya sudah melewati fase itu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Dulu ndak ada TikTok, ndak ada Instagram, adanya Facebook zaman dulu. Jadi memang kita sudah beda zaman. Tapi waktu itu yang bisa menguatkan kita ataupun ngebuat kita stabil atau tidak itu biasanya circle, temen.
teman-teman waktu itu saya termasuk teman-teman yang rata-rata aktivis di situ, sudah itu buku bacanya ngeri-ngeri itu, banyak tuh. Jadi kalau ke kamarnya tuh buku bacaan semua dan lain-lain. Nah, jadi saat kita sudah terlalu asik, maaf, cari cuan atau sibuk organisasi, kadang-kadang ngelihat buku kawan banyak itu jadi kita, "Oh, ini kan kita masih kuliah nih," gitu kan. Jadi aku harus realistis, aku ndak akan over ngajar sana sini atau apa, tapi tetap kaidah ataupun karakteristik mahasiswa itu memang buku, ndak bisa yang lain kan. Jadi, itu yang ngebuat kita jadi stabil lagi. Jadi pas kita down atau apa, circle-circle kita ini alhamdulillah positif. Jadi kadang kita sarapan dengan siapa, makan siang dengan siapa itu penting sekali. Nah, alhamdulillah saya waktu itu punya circle yang relatif positif, baik itu di organisasi, akademis, bisnis, dan lain-lain. Jadi kita punya circle-circle yang saling menguatkan, seperti itu. Berarti lingkungan sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, kalau saya pribadi sangat berpengaruh. Saya ndak orang yang individual, saya memang, punya Istilah sekarang ekstrovert. ya, no, saya tidak introvert juga, ya betul, tapi tidak se-ekstrovert itu juga. Tapi memang saya punya circle-circle yang itu ngebuat kita bisa nge-charge, betul, pas lagi Nge-recharge. down nge-charge gitu kan. Ada yang ahli hobinya memang kajian, keagamaan dan lain-lain. Kita butuh orang-orang kayak gini kan, untuk menguatkan kita kan. Karena kadang ada kalanya kita down atau apa, apalagi mimpin BEM itu banyak betul itu tantangan itu. Konfliknya, advokasinya, ancamannya dan lain-lain. Jadi itu memang butuh circle yang balik-balik ngebuat kita dikuatkan lah, seperti itu. Begitu Henzy, itu dunia kampus dan relevansinya dengan beberapa tadi usaha pasca kampus. Udah tuh sekarang juga kuliah kita gimana caranya bisa tuh tanpa beasiswa kita mandiri, itu juga balik-balik bagian dari komitmen kita untuk mempertanggungjawabkan rekayasa diri kita sendiri kan. Gitu sih, Henzy. Masya Allah. Obrolan yang sangat membuka cakrawala kita ya, Sobat Insight. Ya. Dari Ustadz Siddiq kita belajar bahwa menjadi entrepreneur atau pengusaha bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi tentang keberanian memulai, konsistensi, dan bagaimana memberikan manfaat bagi orang banyak. Terima kasih banyak Ustadz kami ucapkan Ya. yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada kami di Insight Corner PKPL Daya. Baik. Untuk sebelum penutup nih Ustadz, apa pesan dan quotes untuk siswa-siswa seperti kami ini Ustadz yang Baik. ingin mengampu dunia perkuliahan? Pertanyaanmu mengingatkan saya dengan beberapa literasi zaman dulu sering saya baca. Kami dulu memang generasi pembaca buku, bukan penyekrol TikTok atau apa aja dulu, nggak ada. Saya ingat ada tokoh pergerakan Islam di Mesir, beliau mengatakan kurang lebih seperti ini dan itu masih saya ingat betul sampai sekarang. Beliau mengatakan seperti ini, "Sesungguhnya jarak antara perjuangan kami dan kesuksesan itu dibatasi oleh hijab tipis dan hijab itu bernama keputusasaan. Maka dari itu kami tidak pernah mengenal putus asa dan tidak mengizinkan putus asa menghampiri diri kami." Seperti itu. Jadi kami lumayan senang dengan quote itu dan itu yang ngebuat, kita bisa sedikit banyak nge-charge kalau pas lagi down atau apa. Karena memang keputusasaan itu nggak kita bolehkan menghampiri diri kita, seperti itu. Demikian Henzy. Sukses selalu Ustadz untuk bisnis dan aktivitasnya. Terima kasih Henzy. Saya M. Gabriel Henzy Denata beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mengambil hikmah dari setiap sudut pandang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.